bersyukur sekali karena hari ini boleh berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Ayo yang masih belum siap, kita duduk manis sama-sama karena kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Teman-teman siap kan? Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa untuk membuka kita di ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus boleh hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Dan Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin.
ya karena sudah memuji Tuhan. Wow, lewat pujian kita mendapat sukacita yang berasal daripada Tuhan. Yeay. Ayo teman-teman di rumah, walaupun di rumah ataupun kita berada dimanapun, kita harus tetap memuji Tuhan. Oke? Yang siap melakukan untuk tetap memuji Tuhan, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, ayo katakan, saya siap, saya siap. 1, 2, 3. Saya siap, saya siap. Yeay. Oke teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, ayo persiapkan diri kita, terlebih khusus hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau bisa juga teman-teman di rumah membuat catatan atau bisa mencatatnya di handphone untuk kita bisa mengingat cerita firman Tuhan kita hari ini. Oke, ayo jangan malas untuk mencatat cerita firman Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hai kids, senang jumpa lagi dengan teman-teman yang ada di rumah. Dan Kak Anita sangat bersuka cita karena hari ini bisa menceritakan sesuatu cerita yang luar biasa kepada teman-teman yang ada di rumah. Sebelum Kak Anita bercerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bersukacita hari ini, kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan kami telinga seorang murid sehingga kami akan mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan pada sore hari ini, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, hari ini Kak Anissa akan menceritakan bagaimana persahabatan dari kelima orang yang sangat baik. Di desa Kapernaum ada 5 orang yang bersahabat, tetapi salah satu dari mereka seorang yang lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Satu ketika waktu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, di satu rumah Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, dan 4 teman dari seorang lumpuh ini mendengarkan bahwa Tuhan Yesus ada di Kapernaum, dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus selalu mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Mereka pergi ke rumah temannya. Mereka berencana akan membawa temannya ini kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan teman mereka. Tetapi teman-teman, saat mereka sampai di rumah teman mereka bingung karena mereka harus mengangkat temannya bagaimana. Kemudian mereka berpikir dan mereka mempunyai ide. Mereka membuat tandu, mereka mengambil beberapa bambu, kemudian mereka membuat tandu dan meletakkan teman mereka ini ke atas tandu, dan mereka memikulnya membawa ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar waktu itu. Sepanjang perjalanan mereka menuju ke rumah di mana tempat Tuhan Yesus mengajar, mereka sangat bersukacita karena mereka percaya Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan teman mereka. Saat mereka sampai di rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, mereka kaget karena ternyata di sana banyak sekali orang, dan mereka bingung, mereka tidak bisa masuk ke dalam ruangan di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Kemudian mereka mencari akal, bagaimana caranya agar supaya mereka bisa membawa teman ini masuk ke dalam rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Mereka berpikir keras, bagaimana ya? Kemudian timbul ide. Mereka naik ke atas rumah, mereka bongkar loteng-loteng dari rumah itu. Kemudian mereka menurunkan temannya dari atas loteng itu, memakai tali turun ke bawah sampai di depan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus sementara mengajar, Tuhan Yesus melihat ada sesuatu yang turun dari loteng tepat di muka Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat ternyata ada seorang lumpuh yang terbaring di atas tandu atau tila yang diturunkan oleh ke-4 orang dari atas loteng. Saat Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus langsung berbelas kasihan kepada orang lumpuh itu dan kepada usaha dari ke-4 teman dari si lumpuh ini. Kemudian Tuhan Yesus mendatangi si lumpuh ini dan Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Teman-teman, seketika juga orang lumpuh itu sembuh. Dia langsung bangkit, dia langsung melompat, dan dia bersukacita, dia memuji Tuhan. Dan teman-teman tahu, orang-orang yang melihat itu langsung bersukacita, dan ada yang terkagum-terkagum. Wow, Tuhan Yesus melakukan mujizatnya di hadapan banyak orang. Dan saat itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, tahukah teman-teman kenapa orang yang lumpuh itu bisa sembuh? Karena Tuhan Yesus melihat hati dari ke-4 sahabat si lumpuh ini yang memiliki rasa suka menolong dan juga iman mereka. Dari cerita firman Tuhan kita sore hari ini, ada 2 pesan penting yang kita dapati. Yang pertama, kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, dalam persahabatan kita harus memiliki rasa suka menolong sesama kita, terlebih teman-teman kita. Dan teman-teman, pada hari ini kita akan ada ayat hafalan di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo teman-teman, persiapkan persembahan teman-teman, dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Teman-teman, ada 3 cara untuk kita memberikan persembahan. Yang pertama, kita bisa memberikan persembahan kita kepada orang tua ataupun kakak-kakak kita yang ada di rumah dan nanti akan dititipkan ke Kak Anita di gereja. Yang kedua, teman-teman bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone teman-teman seperti Dana, OVO, GoPay, dan Link Aja dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar monitor. Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus pasti memberkati berlimpah-limpah untuk teman-teman dan keluarga. Dan kita akan berpisah dengan ibadah kita di hari ini, tapi tidak usah sedih karena kita akan berjumpa lagi di minggu depan di channel yang sama, di jam yang sama tentunya. Ayo siapkan diri teman-teman, persiapkan waktu teman-teman, terlebih hati teman-teman untuk kita boleh berjumpa kembali beribadah bersama-sama. Oke? Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan, tetap rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.